Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, Ibu. Wing, dari mana? Saya guru SDN Rawa, Bu. Kebetulan Iya. ada tugas untuk wawancara eksplorasi masalah dalam kegiatan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Bu. Iya. Sebelumnya mohon izin Ibu Iya. untuk dipersilakan perkenalan terlebih dahulu, nama lengkap Ibu dan juga jabatannya. Iya, terima kasih Neng. Selamat sore kembali ya. Nama saya, nama Ibu kebetulan namanya itu dari awal sampai sekarang teh Ibu Nunung Ginesi. Kebetulan pada saat ini Ibu menjabat sebagai pengawas sekolah Kabupaten Tasikmalaya yang ditugaskan kebetulan SD binanya di Kecamatan Jamanis. Kemudian Ya, itu untuk perkenalannya ya Bu ya. Iya. Dan sebelumnya terima kasih banyak juga Bu sudah berkenan untuk menjadi narasumber untuk kegiatan wawancara yang akan saya lakukan. Sama-sama. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan Ibu, dimulai saja ya. Iya. Oke, untuk Insya Allah kalau Ibu udah bisa menjawabnya. Iya Ibu. Oke, dimulai untuk pertanyaan pertama. Apa pendapat Ibu tentang motivasi belajar? Terima kasih Neng, Ibu mencoba menjawab ya. Iya. Motivasi belajar itu Neng menurut Ibu adalah hasrat, besarnya hasrat atau minat dalam kegiatan belajar. Jadi dikatakan anak punya motivasi belajar berarti anak itu punya hasrat untuk mau belajar. Barangkali itu nih. Oke, terima kasih Ibu dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, pentingkah motivasi belajar bagi peserta didik? Dan kalau penting, apa alasannya? Kalaupun tidak penting, apa alasannya? Iya. Pentingnya motivasi belajar bagi peserta didik ya jelas penting lah Neng, penting sekali. Kenapa alasannya? Sebab apalagi untuk anak seusia sekolah dasar, dari sejak dini anak itu dipupuk hasratnya, minatnya supaya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebab kalau tidak berhasrat, kalau tidak ada motivasi, tentu apalah artinya. Setinggi apapun belajarnya tanpa motivasi tentu tidak akan berhasil. Oke, selanjutnya Ibu, menurut Ibu apa saja indikator-indikator yang mempengaruhi motivasi belajar? Indikator-indikatornya yang pertama misalnya 1. Semangat, 2. Punya minat, punya keinginan, kemudian ingin selalu mengetahui, ingin selalu tahu begitu. Kemudian lagi ingin selalu mencoba, ingin selalu belajar. Jadi banyak ya Bu indikator-indikator motivasi belajar. Iya. Oke, untuk selanjutnya menurut Ibu seberapa seriuskah dampak apabila motivasi belajar peserta didik itu rendah dan apa alasannya? Iya. Tadi juga dikatakan Nengnya bahwa motivasi itu sangat penting. Ini sebaliknya, jika motivasi belajar itu rendah, maka kita sebagai pendidik atau sebagai apa itu namanya, apalagi ibu selaku pengawas sekolah, kita harus berupaya untuk membangkitkan motivasi anak tersebut dengan cara seperti apa? Yang pertama mungkin kita harus ya mungkin mengikuti terjun dulu kepada dunia anak, insya Allah. Kemudian kita memberikan contoh-contoh, menyampaikan atau ngobrol dengan berbagai pengalaman, insya Allah itu motivasinya yang tadinya rendah insya Allah akan menjadi bangkit. Sehingga disimpulkan apabila motivasi belajarnya rendah tentu tidak akan berhasil. Sebab setinggi apapun cita-citanya tanpa dibarengi dengan motivasi, ya kembali itu tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Ya, jadi ini mungkin mirip-mirip nanti untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, karena saya nanti akan minta saran tentang
kebetulan di kelas saya itu motivasi belajar peserta didiknya memang rendah Bu, jadi jarang ada minat terutama pada matematika apalagi ya Bu. Jadi mungkin ada saran-saran Bu untuk saya khususnya ataupun untuk peserta didik kelas 3. Iya, Neng, secara umum untuk motivasi itu sendiri, Neng selaku guru yang paling pertama dan utama, Neng itu guru itu harus menguasai karakteristik peserta didik. Daya itu nanti rendahkannya. Kita sebagai guru jangan mengabaikan, tetapi kita harus yang pertama dan utama itu adalah menguasai karakteristik peserta didik. Misalnya disebut menguasai karakteristik peserta didik teh, Neng selaku guru kelas 3 harus mengetahui yang di depan kita itu anak usia berapa, kemampuannya, kompetensinya seperti apa, kemudian minat, bakat dan minatnya apa, kadang juga datang dari keluarga seperti apa. Kan ada, mohon maafnya, misalnya kan ada yang datang dari keluarga yang berkecukupan, datang dari keluarga yang memang belum, atau misalnya masih dalam sederhana, di bawah sederhana misalnya begitu. Ada juga yang datang dari keluarga yang acuh terhadap pendidikan. Nah, kita itu harus tahu, sebagai guru teh harus tahu itunya, Neng, sehingga nanti kita setelah tahu terhadap karakteristik itu, Neng, itu tugas guru itu kan menuntun. Nah, menuntun terhadap apa yang dikodratkan oleh Allah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita masuk ke aspek minat baca peserta didik ya Bu ya. Untuk yang pertama, apa pendapat Ibu mengenai minat baca? Minat baca itu, Neng, jadi hasrat, keinginan untuk mau membaca. Hasrat atau keinginan untuk membaca. Oke, selanjutnya menurut Ibu penting tidak minat baca bagi peserta didik? Minat baca ya penting sekali, otomatis, Neng, sama tadi dengan motivasi itu sangat penting. Minat baca itu sangat penting. Nah, alasannya seperti apa? Karena, Neng, tanpa membaca, walaupun kita memberikan berbagai ilmu pengetahuan, misalnya tanpa membaca tentu pengetahuannya itu akan apa ya, akan jalan di tempat, tidak ada perkembangan, tidak berkembang, tidak menambah wawasan. Jadi memang sangat penting sekali ya baca bagi peserta didik untuk menambah wawasan. Oke, selanjutnya menurut Ibu hal-hal apa saja yang mempengaruhi minat baca peserta didik? Hal apa saja yang mempengaruhi minat baca itu sendiri? Oke, Neng, yang pertama misalnya tadi boleh dikatakan apa itu, misalnya tergantung misalnya bagaimana jenis buku yang akan dibaca itu sendiri. Kan, Neng, misalnya teh anak itu terhadap minat baca itu bermacam-macam. Ada anak yang suka baca tentang hewan, ada anak yang suka baca tentang tumbuhan, ada anak yang suka baca dengan banyak gambar. Nah, supaya anak misalnya mau minat bacanya tinggi, selaku guru berarti harus memfasilitasi. Kemudian pelayanan juga, pelayanan kita terhadap peserta didik bagaimana itu untuk anak mau minat bacanya tinggi. Otomatis yang pertama sebagai guru harus memberi contoh. Yang pertama memberikan contoh, jangan sampai kepada anak harus terus menerus minat baca tinggi, hari guruna tara maca. Ampun, sedih, Neng, minat baca kita teh. Jadi guru dulu yang harus memberi contoh gitu. Ada figur dulu ya Bu? Figur yang pertama, figur memberi contoh, kemudian memberikan fasilitas, kemudian memberikan waktu untuk pelayanan optimal dalam pelayanan. Kemudian lagi tadi kita harus mengetahui minat baca atau baca yang mau dibaca oleh anak itu bukunya seperti apa. Itu disesuaikan juga ya Bu, disesuaikan dengan keinginan.
Nah, selanjutnya menurut Ibu seberapa seriuskah dampak apabila minat baca peserta didik rendah? Apabila peserta didik minat bacanya rendah, otomatis neng kualitas pendidikannya mungkin akan terus menurun gitunya, berkaitan dengan kualitas ini. Nah, berkaitan dengan kualitas teh kalau minat baca rendah mah otomatis tadi juga akan ketinggalan zaman begitunya. Ketinggalan, jangankan zaman informasi saja itu yang paling penting mah, ketinggalan informasi. Orang lain mah tahu, karena kita tidak membaca tidak tahu, jadi ketinggalan informasi, lebih jauh lagi ketinggalan zaman waktu komonya. Iya Ibu, betul. Oke, mungkin Bu ada saran-saran dari Ibu untuk mengatasi rendahnya minat baca peserta didik di kelas 3 Bu. Saran-sarannya kembali seperti yang tadi nih, kita sebagai guru harus memberikan motivasi kepada anak, memberikan semangat. Nah, kemudian lagi selain dari pekan motivasi, semangat, kita pun memberi contoh. Kemudian lagi misalnya tadi kita misalnya menyediakan fasilitas. Nah, menyediakan fasilitas, memanfaatkan fasilitas yang ada. Memanfaatkan fasilitas yang ada. Untuk kesempatan juga perlu ya Bia untuk adanya gerakan literasi mungkin. Iya, melaksanakan program pembiasaan. Kemudian juga misalnya guru itu meminjamkan buku. Jangan pelit ya Bu ya. Iya, jangan pelit meminjamkan buku kepada anak. Oke, selanjutnya Ibu terkait minat belajar matematika Bu, apa pendapat Ibu mengenai minat belajar? Minat belajar dalam matematika Ya. boleh dikatakan rendah juga. Rendah juga Bu. Iya, karena Neng kembali lagi, guru dalam melaksanakan pembelajaran tidak dimulai dari dasar konsep-konsep dasar. Guru tidak memulai menggunakan konsep-konsep dasar matematika. Seperti apa konsep-konsep dasar matematika teh? Misalnya kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Terlebih Neng di kelas rendah mah kan itu harus menggunakan secara konkret, menggunakan alat peraga, menggunakan berbagai media pembelajaran, harus menggunakan berbagai perangkat ajar. Di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika jangan langsung saja pada materi. Memang kebanyakan seperti itu, tidak tahu disebut berhitung, jumlah berkurang seperti apa. Konsep dasar itu harus tahu dulu, harus menyampaikan dulu, harus mengetahui dulu konsep dasar dari matematika itu sendiri. Jadi nggak ujung-ujung misalkan 2 kali 3 6 bisa jadi yang 6 disebut gitu 2 ya. teh mana? Yang disebut 2 teh ini 2. Nah, kemudian 2 kali 3 teh dulu mana? 2 kali 3. Kemudian diimplementasikan pada benda itu, menggunakan alat peraga yang konkret. Oke, nah selanjutnya menurut Ibu hal-hal apa saja yang mempengaruhi minat belajar matematika Bu? Hal-hal apa yang mempengaruhi minat belajar matematika? Mungkin perasaan takut. Perasaan takut, iya. Merasa takut dengan matematika. Kadang-kadang secara umum guru matematika enggak lah, gitu. Padahal tidak seperti itu. Jadi kan belum apa-apa, Bu susah nih ada yang bilang gitu matematika. Gitu. Jadi belum apa-apa teh anak sudah punya kesimpulan bahwa dengan matematika susah. Padahal kalau yang sudah paham mah seneng gitu. Nah selanjutnya menurut Ibu, kalau tadi kan minat belajar secara umum, ya kalau misalkan ternyata seberapa serius dampak apabila minat belajar matematika siswa rendah? Hampir sama Neng tadi sama juga. Kalau di minat di matematika rendah, mungkin kita dalam soal hitung-menghitung tentu tidak akan dalam soal hitung-menghitung mungkin akan ketinggalan. Terlebih
nggak tahu yang namanya rugi seperti apa, untung seperti apa gitu di matematika. Mungkin selanjutnya ada saran dari Ibu juga mengenai cara mengatasi masalah minat belajar siswa khususnya dalam matematika itu rendah, Bu. Sarannya mending dari ibunya untuk pembelajaran matematika supaya tidak rendah. Yang pertama, kembali lagi guru harus memberikan motivasi, semangat, belajar tinggi. Kemudian ibu pesan guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika jangan verbalisme gitu, tapi harus konkret, harus menyampaikan dasar-dasarnya, harus paham dasar konsep-konsep dasarnya. Dan selanjutnya Bu ya, tadi mengenai minat belajar, sekarang kita lanjut ke hasil belajar, Bu. Hasil Nah, belajar. apa pendapat Ibu mengenai hasil belajar? Neng, hasil belajar itu ditentukan oleh proses. Hasil belajar itu ditentukan oleh proses. Jika prosesnya benar, jika prosesnya baik, insya Allah hasilnya pun akan sesuai dengan harapan. Diawali dengan proses utamanya nih, kalau berkaitan dengan hasil, berkaitan atau juga berkaitan dengan perencanaan. Kalau direncanakan dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Rencana ada, prosesnya bagus, baik, insya Allah hasilnya. Oke, nah selanjutnya menurut Ibu penting tidak hasil belajar peserta didik? Penting. Penting sekali. Untuk apa misalnya? Nah, untuk mengetahui tadi nih hasil belajar kita seperti apa. Misalnya salah satunya adalah sebagai informasi. Misalnya kan nih melaksanakan kegiatan pembelajaran, terus melaksanakan evaluasi, Neng memberikan penilaian. Nah, anak itu tahu, oh hasil belajar saya seperti ini, disampaikan juga kepada orang tua, berarti menyampaikan informasi. Kemudian bagi gurunya sebagai bahan evaluasi. Kalau nilainya baik, berarti alhamdulillah. Kalau nilainya misalnya di bawah rata-rata, duh kenapa ya nilainya seperti ini? Berarti apa yang kurang, apa yang salah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. Jadi satu, sebagai informasi. Dua, bahan evaluasi bagi guru. Ya, baik. Informasi itu kepada siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk orang tua, untuk lembaga, kan sok aya laporan. Iya betul. Mana saya nilai anak-anak setor. Oke, selanjutnya Ibu, menurut Ibu hal-hal apa saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa? Hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa? Nah, kembali lagi nih, hal-hal yang boleh dikatakan berkaitan dengan tadi itu proses. Prosesnya seperti apa, bagaimana anak itu dapat mengikuti. Kalau anak itu mengikuti dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Tetapi kalau anak itu misalnya tidak memperhatikan, barangkali tidak akan baik hasilnya. Oke, selanjutnya Bu, menurut Ibu seberapa seriuskah dampak apabila peserta didik memiliki hasil belajar matematika yang rendah dan apa alasannya? Apabila hasil atau dampak belajarnya rendah itu bermacam-macam nih, kembali lagi kepada anaknya itu sendiri. Kadang-kadang kalau hasilnya rendah terus menjadikan frustasi. Ada juga misalnya hasilnya rendah jadikan motivasi untuk terus mau belajar gitu. Jadi kembali lagi kepada anak itu sendiri, bisa menjadi motivasi, bisa juga menjadi putus asa atau frustasi begitu dari hasil kalau memang hasilnya terus saja rendah. Oke, selanjutnya Bu, ini untuk seperti tadi minta saran Ibu dari Ibu untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa di pelajaran matematika. Minta sarannya misalnya satu, guru harus menguasai berbagai strategi. Strategi pembelajarannya seperti apa? Di dalamnya kan ada metode, ada teknik, ada model. Nah, itu strategi dalam pembelajaran. Strategi dalam pembelajaran apapun seperti itu, apalagi dalam matematika. Jadi harus strateginya itu seperti apa. Di dalamnya yang tadi ada metode, ada teknik, ada model. Nah, guru harus menguasai itu nih. Kemudian jangan lupa gunakan alat peraga. Iya betul. Gunakan alat peraga. Iya. Kemudian lagi
pembelajaran anak ini harus bervariasi, jangan Ceramah, monoton ceramah ayo. gitu, jangan di dalam kelas gitu ngajar teh nya, harus kali-kali mah Ganti suasana ya Bu ya. suasana, jadi jangan monoton, guru teh harus bervariasi. Oke, Ibu, selanjutnya kita masuk ke aspek keterampilan membaca lanjutan. Nah, apa pendapat Ibu mengenai aspek keterampilan membaca lanjutan? Aspek keterampilan membaca lanjutan artinya ini berarti keterampilan membaca setelah anak tersebut bisa membaca dasar. Kemudian keterampilan membaca ada itu tuh misalnya nih seperti ini, kita kan sedang di perjalanan, ya misalnya sedang dalam kendaraan, di pinggir-pinggir jalan kan banyak itu misalnya tulisan-tulisan, ada toko anu kan sepintas juga kita sudah bisa misalnya toko suka maju, rumah makan Sarinah, padahal tidak dibaca seperti ini. Apa itu keterampilannya? Yaitu dengan keterampilan misalnya dengan memahami, setelah menguasai, setelah memahami, jadi pemahaman dari struktur hurufnya itu sendiri teh jadi sudah tahu lah sepintas juga, itu keterampilan. Nah, selanjutnya menurut Ibu seberapa penting keterampilan membaca lanjutan di kelas 3? Neng di keterampilan di kelas 3 tehnya kapan hari di bahasa Indonesia maneng harus ada, kalau dalam pelaksanaan pelajaran bahasa Indonesia teh yang 4 aspek keterampilan berbahasa teh itu teh harus disampaikan, mulai dari menulis, menyimak, kemudian membaca, kemudian berbicara, kemudian menulis. Itu teh 4 keterampilan berbahasa teh dalam pelajaran bahasa Indonesia mah harus tercover, harus disampaikan gitu. Ayeuna keterampilan anak bisa keterampilan membaca teh seperti ya neng dikte. Pami dina bahasa sekolah agama sok aya nu disebut imla. Pami di SD mah neng keterampilan membaca lanjutan teh itu dengan itu tadi dikte. Dikte. Kemudian lagi misalnya dengan menyusun kalimat, menyusun kata. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja menurut Ibu yang mempengaruhi keterampilan membaca lanjutan? Hal-hal yang mempengaruhi keterampilan membaca lanjutan. Iya. Tadi juga sudah hampir sama, misalnya satu terkait dengan bacaannya itu sendiri, kemudian kesesuaian, kemudian lagi misalnya dari segi ini nih apa itu namanya telahnya kalimat yang disampaikan oleh guru itu apakah dapat disimak tidak oleh anak. Jadi misalnya neng tadi dengan mendiktekannya harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, bisa saja. Oke, selanjutnya Bu, 2 pertanyaan terakhir ya Bu. Menurut Ibu, seberapa seriuskah dampak apabila peserta didik memiliki keterampilan membaca yang rendah? Kembali lagi nya keterampilan membaca rendah, ya keterampilan membaca rendah mah mungkin gimana ya namanya teh, kalau membacanya rendah mah kembali lagi nih kan segala macam juga awalnya mah dibaca dulu. Jadi mungkin kembali lagi ke kompetensi anak itu dari rendahnya membaca teh akan berpengaruh terhadap semua semua mapel yang lain lah geningannya. Misalnya belajar IPA, IPS kan agak perlu dibaca dulu. Jadi akan mempengaruhi terhadap mapel yang lain gitu nih. Jadi kalau membacanya misalnya belum bisa geningannya hari ayeuna kan lamun di kelas 3 kelas 4 kan sudah
ada mapel IPS, ada mapel IPA yang di kurikulum 2013 mah. Kalau tidak bisa membaca ya otomatis akan mempengaruhi yang mata pelajaran lain pun mungkin akan berkurang, akan susah gitu kan. Dan terakhir Ibu, pertanyaan terakhir ini, ada saran-saran dari Ibu untuk mengatasi rendahnya keterampilan membaca lanjutan di kelas 3. Soalnya kebetulan Bu, di kelas saya itu kebanyakan anak-anak tidak paham dari arti katanya Bu, karena terbiasa menggunakan bahasa Sunda. Sedangkan teks soal menggunakan bahasa Indonesia, mereka masih bingung Bu, kanan teh nu mana, mungkin eta nu mana, bagaimana teh apa, dan naon nu kumaha. Mungkin ada saran-saran Bu untuk mengatasi rendahnya keterampilan membaca lanjutan di kelas 3 khususnya di kelas saya Bu. Kembali lagi ini guru lagi. Nih, guru lagi. Gurunya harus seperti apa? Harus paham. Guru harus memahami bagaimana karakter anak tadi. Misalnya kalau memang kan kemampuan anak itu kan bermacam-macam, maka guru tersebut harus misalnya tadi kan susahnya Neng, misalnya harus yang kanan juga tidak tahu misalnya, berarti Neng kadang-kadang harus juga menggunakan dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan media, harus menggunakan media elektronik misalnya teh boleh, atau misalnya menggunakan gambar boleh. Kemudian lagi guru kembali lagi ke guru, walaupun mungkin capek itu risiko, misalnya dengan menggunakan divariasikan antara bahasa nasional dengan bahasa daerah, divariasikan, memvariasikan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dalam kegiatan pembelajaran teh divariasikan antara bahasa daerah dan bahasa nasional. Kemudian lagi jangan lupa melaksanakan program pembiasaan. Kemudian lagi jangan lupa kita selalu sebagai guru yang pertama harus memberikan contoh teladan. Kemudian lagi Neng jangan lupa kepada anak itu harus memberikan penguatan. Walaupun anak tidak tahu harus tetap diberikan semangat, apalagi di kelas rendah. Walaupun tidak bisa kita menyebutnya pinter, hebat, luar biasa, walaupun jawabannya salah. Jadi harus memberikan penguatan, penghargaan. Insya Allah minatnya tidak akan menjadi kurang gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah menjawab ke-28 pertanyaan yang sudah saya ajukan. Mohon maaf ya Bu sebelum sudah menunggu waktunya sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang salah. Tidak ada. Tidak ada, Neng, tidak ada. Ya, semoga sukses selalu Ibu, sehat selalu. Amin. Dan doakan saya mudah-mudahan sukses untuk melaksanakan kegiatan PPG Belajar 2020. Sama Neng juga mudah-mudahan sukses. Inilah perjuangan. Tanpa perjuangan tentu akan sia-sia. Insya Allah dengan perjuangan akan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan Ibu hanya bisa mendoakan. Selamat ya.